Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oriza Fikri Akbar LC dari kelas 12 MIPA 2, dan di sini saya akan membawakan kultum yang tidak terlalu lama tentang akhlak terpuji, yaitu kejujuran dan adil. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Insya Asyara selaku pembimbing kami, guru Quran hadis, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga dari video ini kita dapat mengambil beberapa manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan semoga dapat diterapkan di kesosialan dan kesehari-hari. Dan semoga pandemi atau epidemi pada tahun ini semoga berlalu, dan semoga teman-teman dan bapak dan ibu guru yang melihat video ini selalu sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyshadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah bahwa sesungguhnya dan ikutilah mereka orang-orang yang maha benar. Sesungguhnya pada surat ini terdapat kandungan yaitu berlaku jujur, sehingga kita harus mengikuti ajaran Allah dan selalu bertakwa di jalannya, dan kita dianjurkan untuk mengikuti orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang jujur dan orang-orang yang adil. Sesungguhnya seorang muslim yang memiliki keimanan yang sangat tinggi, yaitu dilihat dari perilaku tutur katanya, yaitu kejujurannya. Bahwasannya seorang muslim dilihat dari segi keimanan, mulai dari rendah hingga tinggi, apa yang dia bicarakan, apa yang dia keluarkan dari mulutnya, itu pasti kejujuran, bukan kedustaan ataupun itu munafik. Di dalam kasus-kasus yang ada, bahwasannya banyak anak-anak muda ataupun orang-orang muslim sering berkata bohong, apalagi tidak jujur kepada orang tuanya. Mengapa demikian? Karena ini perilaku tidak sehat yang ditanamkan sejak dini, yaitu bohong. Kita juga harus mengantisipasi bahwasannya anak-anak muda yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang, marilah kita ajak supaya mereka tetap berada dalam jalan kebaikan, bahwa mereka ini sesungguhnya yaitu muslim yang baik dan memiliki keimanan yang tinggi. Muslim yang memiliki keimanan yang tinggi, dia pasti memiliki tutur kata yang baik dan kejujuran yang baik, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, yaitu bahwasanya dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan Al-Amin, yang yaitu orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya ini yaitu orang-orang hanya satu, yaitu Nabi Muhammad, orang yang selalu
memiliki perilaku yang jujur dan tidak pernah munafik. Bahkan istrinya itu Siti Khadijah eh, mempersunting Nabi Muhammad karena dia selalu jujur dan adil. Mengapa demikian? Karena pada saat berdagang sebagai saudagar sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad, Siti Khadijah melihat Nabi Muhammad ini selalu berkata jujur dalam berdagang. Wah, bagaimana orang ini bisa 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 berlaku adil dan jujur? Berbeda dari yang lainnya. Berbeda dari yang lainnya, yaitu dari mana asal sifat kejujuran ini? Sayyidina Khadijah bertanya-tanya bahwasannya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ini yaitu keimanan. Kembali lagi kepada keimanan, yaitu keimanan bisa menunjukkan pada kita bahwasannya dalam keimanan kita bisa mencerminkan pribadi kita dan apa yang kita katakan, yaitu kejujuran, serta menambah pada saat apa manfaat dari kejujuran ini, yaitu kita dapat mengintrospeksi diri sendiri. Bagaimana diri kita pada lingkungan sosial dan masyarakat. Apakah kita baik dalam berkata ataupun tidak baik dalam berkata. Contoh, kita pada saat ulangan, apalagi teman-teman yang biasanya ulangan matematika, kita selalu berhadapan dengan soal-soal yang sangat rumit dan sulit, sehingga kita sadar bahwa kita ini tidak bisa mengerjakan soal ini. Tetapi satu, di hati kita terbesit bahwasanya kita harus mengerjakan soal ini disebabkan tuntutan dari guru atau penilai. Ya memang bahkan kadang-kadang ada guru yang menyatakan tidak lebih menghargai nilai daripada kejujuran. Sebaiknya untuk guru-guru yang seperti itu jangan diperlakukan seperti itu. Apalagi ditekan untuk anaknya untuk mendapatkan nilai yang baik. Karena yang dihargai itu sebuah kejujuran, bukan sebuah angka atau nilai. Lalu kita lanjutkan. Pada saat kita mengerjakan itu, terbesit di hati kita, aku ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi bagaimana caranya aku menyelesaikan ulangan ini? Apalagi ini ulangan matematika, kan nggak bisa gitu loh. Lalu setan masuk dalam situ. Hai, si A, kamu bisa nyontek, mumpung gurunya tidak melihat kamu. Nah, di sini apa? Di situ setan masuk. Apalagi pada saat keimanan kita rendah. Nah, pada saat keimanan kita rendah, itu juga membuat kita gampang dimasuki oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan. Mengapa demikian? Karena tidak ada pagar atau batas yang menjaga antara kebaikan dan keburukan. Jadi antara kebaikan dan keburukan ini tidak seimbang, sehingga membuat keburukan itu menjadi lebih berat. Pada saat keburukan menjadi lebih berat, pikiran kita menjadi kacau, sehingga jalan salah satu yang terbaik yaitu memilih jalan instan, yaitu jalan syaiton, apalagi yaitu jalan menyontek. Nah, pada saat kita menyontek, kita selalu terbawa suasana hati. Padahal kita ini sadar, kita ini menyontek tidak jujur, dan kita di hati kecil kita selalu terbesit bahwasannya sebenarnya aku ini salah, tapi mengapa aku melakukan ini? Kadang-kadang kejujuran itu penting. Nah, pada saat kita berbohong itu kadang-kadang membuat otak kita menjadi kecanduan. Kecanduan mengapa? Karena di sana kita bisa melebih-lebihkan sesuatu yang dapat kita ceritakan. Bahwasannya misalnya saya bercerita tentang diri saya kepada orang lain, bahwasannya saya pernah juara lomba-lomba yang bahkan tidak bisa dijuarai oleh anak pintar. Padahal dia tidak selalu menang pada lomba itu. Lalu dia disanjung oleh teman-temannya bahwasannya dia bisa menang dari anak itu, padahal dia tidak menang gitu loh. Nah, itu yang membuat orang-orang ketagihan untuk berbohong, apalagi tidak berkata jujur. Sehingga
kejujuran itu sangat penting dalam era masa kini, yaitu antara lain dalam kejujuran politik, bermasyarakat, ataupun berkeluarga. Bahwasanya Allah selalu mengingatkan pada kita, wahai orang-orang beriman, berkatalah jujur dan ikutilah orang-orang yang maha benar. Orang-orang yang maha benar ini orang-orang yang dapat menuntun kalian kepada jalan keadilan dan kejujuran, begitu loh. Apalagi banyak sekarang masa-masa pejabat ataupun pejabat-pejabat yang sekarang tidak menyembunyikan rasa 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 kebohongan dia di balik kata kejujuran, begitu loh. Mulai dari sekarang, semoga dari ceramah ini kita dapat introspeksi diri, sehingga apa yang saya sampaikan dapat membuka mata, hati, dan pikiran kita bahwasannya kejujuran itu penting di era masa sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat membuat kejujuran ini? Dan kita harus tanamkan mulai sejak dini, mulai dari anak-anak kita, ponakan kita, ataupun cucu-cucu kita. Untuk para bapak dan ibu guru ataupun teman-teman sekalian, bila ada teman yang tidak sehat ataupun tidak sehat dalam arti yaitu tidak sehat dalam kata jujur, kita harus selalu mengingatkan bahwasannya syaitan bermain di antara perkataan-perkataan kita. Di sana syaitan selalu membisikkan kepada kita bahwasannya kita akan selalu hebat jika kita berbohong. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita berdoa agar selalu dihindari dari sifat-sifat ketidakjujuran. Sekian dari ceramah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.